Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ibu berada di ruangan ini bersama kalian. Tentunya pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Aura Nurhidra Sativa. Kalian bisa panggil saya Ibu Aura. Saya berkuliah di Universitas Indraprasta PGRI. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Orang tua saya, khususnya ayah saya, bekerja sebagai tenaga pendidik juga, dan ibu saya sebagai pekerja sosial. Pada pertemuan kali ini, kita akan laksanakan salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Apa sih layanan informasi itu? Layanan informasi adalah layanan yang memberikan informasi kepada peserta didik guna memberikan pemahaman baru sebagai pertimbangan peserta didik dalam mengambil keputusan. Pada layanan informasi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pentingnya mengetahui bakat dan minat. Jadi erat kaitannya dengan kehidupan kita setelah ini. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui bakat dan minat itu dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan kita dan dapat membantu kita nantinya akan mengambil jurusan apa gitu. Dan untuk kalian nih, habis lulus dari sini, nantinya kalian mau ngambil jurusan apa ketika masuk di SMA kelak? Apakah kalian mau ngambil jurusan IPA, IPS, atau otomotif untuk yang laki-laki, dan jurusan-jurusan lainnya. Dan yang paling penting, jika kita dapat mengetahui bakat minat kita, tentu kita dapat mengenal diri kita sendiri. Lantas bagaimana sih cara kita mengetahui bakat dan minat? Yang harus kita lakukan adalah mengikuti tes bakat dan minat. Nah, yaitu karena seringkali kita temui di sekitar kita, bahkan saudara kita. Seringkali mereka itu masuk jurusan tapi tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada salah satu contoh, saya pernah dengar seseorang waktu SMA-nya itu dia pintar, pandai, bisa dibilang brilian. Dia waktu SMA-nya itu seringkali mengikuti olimpiade kimia, fisika, matematika. Dan pada suatu hari dia mendapat arahan dari salah satu gurunya, dan memang dia itu dekat dengan guru itu. Dia disuruh untuk masuk jurusan teknik sipil. Dan ya benar saja dia masuk jurusan teknik sipil. Ternyata pada saat dia masuk kuliah di sana, dia berubah menjadi seorang yang pemalas. Dan nilainya itu turun, kemudian terancam DO. Pas diteliti lagi, ternyata kok dia lebih cenderung suka membuka internet, buka-buka komputer, otak-atik komputer. Nah, bisa kita lihat kemungkinan bakat dan minatnya itu dia di komputer, bukan di teknik sipil ini. Jadi dengan salah satu contoh itu kita dapat mengetahui, oh jadi ini ya, kenapa kita itu penting banget untuk mengetahui bakat dan minat kita, karena kan pengaruh ke masa depan kita kelak nantinya. Seperti itu. Manfaat dengan mengetahui bakat minat ini, kita bisa merencanakan, mengembangkan masa depan kita. Selain itu, kita bisa membuka peluang untuk menjadi pribadi yang sukses dan berprestasi di masa depan. Kesimpulan dari materi ini, dengan kita mengetahui bakat minat yang kita miliki, itu dapat memberi gambaran mengenai kemampuan yang kita miliki dan dapat merencanakan masa depan yang lebih baik lagi. Oke, anak-anak sekalian,
Baiklah, sebelum materi ini kita tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini ada manfaatnya untuk kalian. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.